Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih setia bersama saya di channel Mantri Ngapak, channel yang berusaha memberikan memberikan informasi yang semoga sesuai dengan ekspektasi dan keinginan dari teman-teman, terutama sahabat-sahabat teman-teman yang apa ya, pemerhati akreditasi atau terpaksa harus apa mencintai akreditasi. Ya ini memang akreditasi kan memang sebuah keharusan ya, keharusan regulasi. Jadi ya kita harus punya semangat bahwa akreditasi itu mudah dan menyenangkan ya. Akreditasi itu mudah dan menyenangkan, itu aja, sehingga kita akan ringan, apalagi kalau mudah dan menyenangkan dan bernilai ibadah ya. Gitu. Kali ini saya melanjutkan di 3.2. Saya sengaja memang satu standar. 3.2 ini membahas mengenai pengkajian awal ya, pengkajian awal atau screening awal yang dilakukan oleh puskesmas, baik di rawat jalan maupun rawat inap. Yang membedakan memang kalau rawat jalan hanya sekali saja, kalau rawat inap itu setiap kita melakukan pendaftaran. Nah, ini SK-nya ya, SK mengenai screening awal ya, atau pengkajian awal, penapisan atau screening dan pengkajian awal pasien. Bahwa penapisan atau screening dilakukan sejak awal dari penerimaan pasien untuk memilih pasien sesuai dengan kemungkinan penularan infeksinya, kebutuhan pasien, kondisi kegawatan yang dipandu dengan prosedur screening. Bahwa proses pengkajian merupakan proses yang berkesinambungan dan dinamis baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap. Nah, ini kita langsung ke diktumnya. Pengkajian awal pasien mengumpulkan data informasi, subjektifnya gimana, objektifnya gimana, kemudian melakukan asesmen atau diagnosisnya. Kemudian yang ketiga membuat rencana asuhan atau swab. Ini jadi masih ingat saya waktu awal-awal jadi perawat ini ya, swab ya. Tetapi mulai tahun 2000 berapa ya mas, saya sudah nggak di rumah sakit ya, ya 2015 saya sudah tidak ngaskep lagi. Dulu manual, sekarang sudah banyak sekali yang paperless ya. Pada saat pasien pertama kali diterima dilakukan kajian awal, untuk selanjutnya dilakukan kajian ulang secara berkesinambungan. Apa yang ditemukan di ketika kita lakukan visit atau hari kedua, kan selalu kita ada update pengkajian yang berkesinambungan baik pada saat pasien rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan perkembangan kondisi kesehatannya. Nah, ini penting sekali yang ketiga ini. Pelaksanaan kajian awal dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, kebidanan, dan disiplin lain. Ini nih, meliputi nih. Satu adalah status fisik. Ya. Yang kedua, neurologis, mental, psikospiritual, ekonomi, riwayat kesehatan, riwayat alergi, asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen fungsional gangguan fungsi tubuh, termasuk juga asesmen risiko gizi, kebutuhan edukasi dan rencana pemulangannya. Chat planning ya, udah sampai ke sana. Nah, teman-teman semuanya, di diktum ketiga ini sekali lagi memang puskesmas itu harus menyiapkan form pengkajian awal minimal yang ada ininya nih. Ya, meliputi ini, minimal 5 ini harus ada. Pengkajian awal meliputi bla bla bla, ada alergi, ada risiko jatuh. Screening visual risiko jatuh sudah harus dilakukan, dibiasakan ketika kita di ruang pendaftaran. Begitu pasien dengan konsep get up and go test, begitu pasien datang dengan dibantu oleh orang atau dia membawa alat, berarti dia sudah risiko jatuh. Nah, itu aja. Mudah. Formnya ada saya. Nih, SOP-nya sudah ada semua. SOP nyeri, SOP asesmen risiko gizi, SOP planning, SOP kajian awal, SOP penulisan dan sebagainya, ada semua. Ya, tinggal silakan yang berminat
chat ke saya di 081225942968. Tenang aja, konsultasi gratis. Ya, silakan guys. Yang kedua di sini adalah jika tidak ada dokter gigi, maka pengajian boleh dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman atau kompeten. Ini berarti ada SK pelimpahan wewenang. Ini ya. Nah, ini apa? Ah ini ya. Sudah tak buatkan SK-nya. Ini ya. Catatan buat teman-teman semuanya. Ini perbedaan antara mandat dan wewenang ya. Ini tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk tindakan kedokteran. Ini ada 5 hal, ini dibaca sendiri aja teman-teman semuanya. Tindakan yang dilimpahkan termasuk kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Ada 5 hal yang apa namanya, yang harus diperhatikan dalam ketika kita melimpahkan wewenang kepada dari dokter ke perawat, dari dokter ke ya. Ini lampirannya dari dokter, bidan, perawat seperti ini melakukan pengajian awal, diagnosis, tindakan sederhana, membuat terapi pengobatan, melakukan injeksi, pemasangan infus, dan melakukan anestesi lokal. Sengaja saya masukkan ini karena nanti untuk menjawab bab 3.4 ya, sehingga 3.4 tidak usah bikin SK pelimpahan wewenang lagi ya. Kemudian apakah setiap pelimpahan wewenang harus ada hitam di atas putih? Menurut saya enggak lah. Toh bidan, perawat, semua nakes yang ada di puskesmas kan sudah memiliki STR dan SIP. Artinya semua nakes yang ada di puskesmas secara di yuridis formilnya, aspek legal formalnya, baik legalitas maupun sertifikasi dan legislasi sudah punya. Jadi sudah perwakilan aja, artinya bukan perwakilan. Jadi itunya antar profesi aja, dokter ke perawat, dokter ke bidan. Itu kemudian kita naik ke selanjutnya di EP3. Di sana hanya ada ini mungkin mengenai bukti CPPT ya, bahwa rencana asuhan, tindak lanjut dan evaluasi itu dasarnya adalah pengajian. Ya jelas dong, nggak mungkin kita memberikan terapi pada pasien tanpa pengajian dan analisis, nggak mungkin ya. Jadi ini hati-hati di EP3, EP4 dan bahkan EP5 itu sudah CPPT ini guys, CPPT sekali ya gitu ya. Ini asuhan gizinya juga harus punya semua SOP yang ada dari gizi, farmasi, perawat, bidan harus punya SOP dan punya dasar. Misalkan di Permenkes punya bidan di 28 nah, kita di perawat ada nama 26 ya kan, terus punya semua. Kemudian di EP4, EP5 adalah mengenai bukti penyuluhan atau penkes, gampang lah ya. Kemudian yang terakhir di EP ini adalah mengenai bukti atau file information consent yang sudah diisi, di scan, di foto aja ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa di 3.2 ada 6 kriteria, 6 EP, 1 kriteria. Kriteria yang pertama adalah tadi mengenai ini penapisan awal gitu. Yang kedua adalah pelimpahan wewenang dan bukti-buktinya dan SOP-nya sudah lengkap guys, silakan. Ini kemudian CPPT sudah, ini setelah rekam medik, bukti lakukan asuhan sesuai dengan rencana dan sebagainya. Kemudian yang keempat mengenai asuhan kolaboratif. Jadi ini asuhan kolaboratif itu lebih kepada bagaimana masing-masing profesi itu ikut memberikan asuhan kepada pasien, dari frame-nya dokter, frame-nya perawat, frame-nya bidan dan sebagainya. Saya kira itu guys untuk penjelasan bab 3.2 ya. Moga-moga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akreditasi mudah dan menyenangkan. Silakan yang mau kontak berkonsultasi bisa ke 085 22868159 dari bab 1 sampai bab 5